Halo, selamat malam Mas. Jadi perkenalkan nama saya Naswa Aulia dengan NRP terakhir 064 dari kelas Jarkom B. Kali ini saya ingin mendemokan praktikum modul 4 Jarkom. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini dari soal yang nomor satu. Nah, untuk topologinya seperti ini, sesuai seperti yang ada di soal. Lalu kemudian ini untuk file projectnya PK4. Lalu untuk soal yang pertama kita disuruh untuk melakukan subnetting pada topologi menggunakan metode VLSM. Jadi untuk pembagiannya saya seperti ini. Nah, ini untuk yang area subnet ITPC itu 10.107.2.0/25. Kenapa /25? Soalnya itu dihitung berdasarkan hostnya. Kayak yang sebelum yang dipisah sama router router ini gitu. Jadi di sini kan ITPC 1 kan 50 ditambah 25 ditambah 40 itu kan 115 ditambah satu switch jadinya 116 host. Nah, 116 itu masih di range-nya /25 yang dimana dia itu totalnya sampai 128 kalau nggak salah. Terus untuk DB server satu itu 3.32/28. eh untuk yang ini 2.128/27, web server 1 2.160/27, web server 2 3.0/27, HRPC, subnet HR ini 0.0/23. Kenapa /23? Lagi karena memang hostnya yang ini tuh cukup besar. Dia itu sekitar berapa ya? RPC itu 250 tambah 200, 450 tambah satu switch 451 host. Jadi kalau misal kita pakai /24 itu gak cukup. Jadi pakainya /23. Seperti itu. Lalu ini juga ada buat yang antar router. Ini. Lalu untuk diagram ringnya mungkin bisa dilihat seperti ini untuk pembagian subnetnya. Cret. Seperti itu. Ini untuk visual dalam bentuk tabel. Ini ada network ID, gateway, sama range host, prefix, subnet. Lalu ini untuk informasi IP lebih lengkap yang untuk setiap node-nya gitu. Lalu kita next ke yang soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 ini kita disuruh biar router 2 itu bisa melakukan koneksi ke internet. Nah, untuk melakukan koneksi ke internet itu saya bukan mengganti sih, update isi config-nya itu menjadi seperti ini. ETH3 diatur DHCP ke NAT. Kenapa ETH3? Ya soalnya jalur ini router 2 ke NAT itu ETH3. Jadi kita start dulu. Untuk config-nya seperti ini. Nah, untuk nomor 2 kita cukup pakai yang ini saja aslinya. Itu sudah bisa. Konsol. Kenapa nih? Kita coba ini stop dulu. Habis itu kita nyalakan lagi. GNS ini sangat tidak stabil. Start. Kita konsol. Nah, sudah bisa. Kan ini udah dapat nih dari NAT. Jadi udah dapat IP. Jadi sekarang kita mau cek apakah router 2 ini sudah bisa terhubung ke internet atau belum. Caranya yaitu kita coba buat dia ping ke google.com. Nah, di sini terlihat sudah bisa. Sebentar kita clear. Coba sekali lagi. Nah, sudah bisa. Ping ke 888 pun sudah bisa. Jadi untuk router 2 koneksi ke internet sudah aman. Kok ke sini. Nah, lalu kita next ke soal yang ketiga. Di soal 3 ini kita disuruh implementasi subnetting. Eh, Salah. Maksudnya setelah mengimplementasi subnetting kita disuruh kayak melakukan dynamic routing
pada topologi. Terus habis itu kita juga disuruh untuk memastikan node yang ada itu bisa mengakses internet. Oke, langsung saja kita next ke sebelum itu, jadi di sini saya itu untuk config semua IP. Eh, itu kan tadi kan udah dilakuin kan waktu yang atur subnetnya di awal itu juga. Nah, terus dynamic routing itu saya cuma ngikut step by step yang ada di modul. Terus nanti tinggal nyesuaikan sama IP sesuai subnet yang udah saya buat di awal. Habis itu tinggal ngikut deh yang fetish-fetish tuh. Nah tuh kemudian ini untuk apa yang dimasukin di router satu, NID-nya ini, router 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini. Langsung aja kita masuk ke GNS dan mencoba. Oke, di sini kita akan menyalakan semua langsung. Yes. Nah, di sini mulai dari yang router satu. Bentar, ini di split aja. Salah, maksudnya bukan itu. Ininya, kita split. Terus kita masukin ini. Nice. Itu untuk, nah, ini dia, ini tuh, apa ya, catatan config-nya yang sudah saya simpan. Soalnya setiap kita mulai itu kan pasti ngulang lagi, jadi biar lebih mudah aja gitu. Oke, langsung aja kita tanpa basa-basi langsung ke router satu. Kita coba di sini memasukkan, hilang. Mana ya? Nah, kita di sini masukin, jadi kita itu step by stepnya kita masuk ke ini, apa change directory ke slash user slash lib slash frr, terus habis itu kita jalanin daemon ini, habis itu masuk ke fetish. Nah, enter. Kalau udah ke router satu seperti ini, kita bisa next untuk komen selanjutnya, copy, paste. Nah, ini sudah, mana ya? Oh iya, deng. Ya, pokoknya seperti itu urutan. Jadi kayak kita configure routernya, terus kita masukin network ini. Jadi kan ini router satu. Nah, ini kita masukin subnet yang ke sini sama yang ke sini. Tuh. Lalu kemudian kita atur juga untuk yang router 2. Router 2 sebentar kita kecilin dulu. Router 2 kita clear. Lalu sama kita lakukan hal yang sama seperti router satu. Masukkan. Terus ini juga kita masukkan. Nah, sudah router 3, router 4. Ini saya sesuai sama apa yang saya kerjain sebelum revisi. Lalu kemudian router 5. Eh, router 4 tadi belum tak masukin lah. Ini kok config deh. Aduh, aduh, aduh. Oh ya belum ya. Kita masukin dulu dia. Kita terus next ke router 5. Lakukan hal yang sama. Enter. Habis itu kita masukin ini. Nah, setelah itu, ini kita cek dia bisa, ini harusnya itu semuanya udah saling terhubung. Lalu kemudian gimana cara ceknya? Nah, untuk cara ngeceknya berarti kita coba lakukan ping eh, beda subnet. Jadi misal nih kita dari ITPC, ITPC itu misal saya mau ke ping ke ini, HRPC. HRPC itu IP min PR address. Dia tuh 0.10. Kita coba dari IT. Ini ITS ternyata. Aduh, maaf Mas, typo Mas. Konsol tadi berapa? 010 ya. Kita coba ping 10.107.
0,10. Nah, sudah bisa ping. Lalu, kita coba juga dari ini DB server 2 ke sini deh, ke web server 1. Web server 1 itu IP-nya berapa? 2.162. Kita coba ya, ping, apakah dia sudah terhubung atau belum? 2.162. Nah, sudah bisa. Oke, jadi subnet ini, sebentar mana? Nah, jadi subnet yang ini sudah bisa ping ke sini, ini pun sudah bisa ping ke sini. Jadi mereka sudah saling terhubung. Lalu selanjutnya kita cek apakah mereka itu sudah bisa saling apa ya, kayak ke internet gitulah, kehubung ke internet atau belum. Kita coba dari IP PC1 konsol. Coba kita ping 888. Nah, ini belum bisa. Kenapa? Soalnya kita belum atur IP tables di router 2. Kita konsol, exit dulu, cd, clear. Nah, di sini kita apt-get update. Habis itu kita nanti install yang IP tables. Habis itu atur yang apa? IP tables yang masquerade itu. Nah, sekarang kita install apt install IP tables min y. Tinggal menunggu saja. Nah, terus kita atur IP tables. Bentar, kita coba tanpa itu. Apakah sudah bisa ping ke internet atau belum? Belum, ternyata memang harus perlu atur masquerade, guys. IP tables min t nat min a. Bentar, lupa. Oh, post routing min o eth3 min c masquerade. Nah, ini kan sudah. Seharusnya mereka sudah bisa ping ke internet. Nah, sip, sudah bisa. Kita coba buat yang lainnya apakah bisa juga atau tidak. Ini juga sudah bisa untuk web server 1 ping 888. Sudah bisa HRPC 1 ping 8888. Ini pun juga sudah bisa terhubung ke internet. Sudah. Karena saya memang cuman 3 soal. Mohon maaf sedikit karena tabrakan sama tugas saya BWeb. Jadi cuman ini yang bisa saya kerjakan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau misal dari tadi apa saya ngejelasinnya terlalu belibet dan juga nggak to the point. Mohon maaf. Terima kasih. Ya. Selamat malam. Ini apa ini? Salah-salah wait, wait, wait. Aduh, ini apa ini? Oh.